Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari teori portofolio dan analisis investasi, yaitu mengenai return dan resiko portofolio. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan investasi. Salah satunya yaitu persiapan untuk berkeluarga, untuk menyekolahkan anaknya, mengurangi tingkat inflasi, dan lainnya. Pengelolaan uang yang baik. Dengan melakukan investasi berarti seseorang ingin mempunyai masa depan yang lebih baik. Jadi tujuan investor melakukan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ketika investor melakukan investasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu return dan risiko dari investasi yang akan dilakukan. Return berhubungan dengan imbalan yang diperoleh di masa mendatang, dan risiko berhubungan dengan ketidakpastian dari imbalan yang akan diperoleh. Lalu apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan meletakkan uang ataupun aset berharga terhadap suatu lembaga dengan harapan akan mendapatkan profit dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Investasi ini sering dikatakan penanaman modal. Pada umumnya, dana investasi yang diperoleh dari investor akan dikembangkan oleh lembaga yang menerimanya, dan nanti keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal perjanjian. Menurut Handini 2020, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Dari kedua pengertian, terlihat bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan uang pada berbagai macam alternatif, baik aset real ataupun aset finansial. Lalu siapakah investor? Investor adalah orang yang membeli dan menjual saham ataupun sekuritas dengan menggunakan strategi untuk menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Namun investor tidak selalu harus pemegang saham, karena investor juga adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk mengambil peluang keuntungan yang menarik. Menurut Handini 2020, investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi, atau menurut Purwanto 2017, investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Umumnya, investor yang menanamkan modal pada sekuritas dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu investor individual dan investor institusional, di mana investor individual adalah investor yang mewakili dirinya sendiri dan dari berbagai profesi seperti karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan investor institusional adalah asuransi, reksadana. Return adalah faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi, yang juga merupakan imbalan yang diperoleh atas keberaniannya untuk menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Ada dua komponen utama yang diperoleh dari return investasi, yaitu yield dan capital gain, di mana yield merupakan aliran pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi yang ditanamkan, sedangkan capital gain adalah kenaikan ataupun penurunan dari berbagai sekuritas, bisa dalam bentuk saham ataupun surat-surat hutang lainnya yang dapat memberikan profit bagi seorang investor. Return total dapat dihitung dengan rumus yield ditambah capital gain atau capital loss, di mana yield hanya akan berupa angka 0 dan positif, sedangkan capital gain bisa berupa angka minus, 0, dan positif. Selanjutnya ada resiko. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Dalam konteks portofolio, resiko dari suatu aset dibagi menjadi dua komponen, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis.
Resiko sistematis atau resiko pasar adalah resiko yang terjadi seiring dengan perubahan terjadi di pasar secara menyeluruh, dan resiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Contoh dari resiko sistematis ini seperti inflasi, resesi, naiknya harga BBM, terjadinya COVID-19. Lalu resiko tidak sistematis atau sering disebut dengan resiko perusahaan, di mana dengan melakukan strategi diversifikasi maka dari resiko dapat diminimalisir sebab resiko ini hanya ada dalam satu industri tertentu. Resiko total dapat dihitung menggunakan rumus resiko dapat diversifikasi ditambah resiko tak dapat diversifikasi atau resiko tidak sistematik dijumlahkan dengan resiko sistematik. Rekomendasi yang sering dikemukakan oleh para pakar yang sudah berpengalaman adalah diversifikasi. Karena diversifikasi ini merupakan salah satu strategi investasi yang sudah sering dilakukan dan terbukti untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit. Dasar pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh Markowitz, yaitu don't put all eggs in one basket, di mana hal ini mengandung makna jangan pernah alokasikan seluruh aset yang kita miliki hanya pada salah satu instrumen investasi. Karena ketika investasi tersebut gagal, maka seluruh dana yang diinvestasikan kemungkinan tidak akan pernah kembali lagi. Ada beberapa prinsip diversifikasi portofolio, diantaranya yaitu diversifikasi random dan diversifikasi Markowitz, di mana diversifikasi random merupakan diversifikasi yang disebut dengan diversifikasi naif, merupakan diversifikasi yang terjadi ketika seorang investor berinvestasi dengan menempatkan dananya pada berbagai jenis aset yang berbeda dan dilakukan secara acak. Sedangkan diversifikasi Markowitz ini, yaitu dalam diversifikasi Markowitz, karakteristik setiap aset-aset yang dimasukkan ke dalam portofolio sangat dipertimbangkan atau lebih diperhatikan. Selanjutnya ada analisis risiko portofolio, yaitu konsep pengurangan risiko dengan cara menambahkan sekuritas ke dalam portofolio dikenal dalam manajemen portofolio. Konsep ini menjelaskan jika ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengurangan risiko, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan sekuritas secara terus-menerus ke dalam portofolio. Tentunya manfaat yang akan diperoleh ada batasnya, yaitu sampai mencapai titik di mana manfaat ini akan berkurang walaupun kita menambahkan sekuritas dalam portofolio. Secara matematis, rumus yang dapat dipakai yaitu sebagai berikut. Konsep ini sejalan dengan law of larger number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Selanjutnya, estimasi return dan risiko portofolio. Melakukan estimasi return dan risiko portofolio artinya kita akan menghitung return harapan dan dari risiko dari berbagai aset individual yang kita kombinasikan dalam portofolio. Menghitung return harapan dari portofolio yaitu dengan menghitung rata-rata tertimbang dari suatu return harapan masing-masing aset individual dalam portofolio, maka return harapan dapat diestimasikan. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh dana sudah diinvestasikan dalam portofolio. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung portofolio. Lalu menghitung risiko portofolio. Menghitung return portofolio berbeda dengan menghitung risiko portofolio, karena risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang risiko dari masing-masing sekuritas. Jika return portofolio bisa dihitung dengan menjumlahkan masing-masing return harapan, maka untuk menghitung risiko portofolio dilakukan dengan ukuran kovarian dari sekuritas yang terdiri dari dua buah atau lebih sekuritas, di mana ada 3 hal yang perlu ditentukan ketika akan menghitung risiko portofolio.
yaitu varians setiap sekuritas, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, dan bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Kasus dua sekuritas. Mengukur resiko portofolio dengan dua sekuritas dapat kita peroleh dengan menghitung standar deviasi dari kedua sekuritas tersebut dengan menggunakan rumus berikut. Ada kasus N sekuritas atau lebih dari atau kasus yang banyak. Untuk menghitung resiko portofolio yang terdiri dari N sekuritas, maka rumus di atas yang menghitung dua buah sekuritas dapat diperluas. Kita bisa menggunakan variasi return dari N sekuritas yang ada dalam portofolio. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ketika melakukan perhitungan resiko portofolio, maka bobot portofolio penting untuk diketahui, karena proporsi besaran dana yang akan kita letakkan pada dua sekuritas pada portofolio akan sangat berpengaruh pada resiko portofolionya. Selain bobot portofolio, maka korelasi antara aset dalam portofolio juga akan memberikan pengaruh terhadap resiko portofolio. Koefisien korelasi akan mengukur derajat asosiasi dua variabel yang menunjukkan tingkat keeratan pergerakan bersamaan relatif antara dua variabel. Dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Jika IJ sama dengan positif 1,0, berarti korelasi positif sempurna. Jika IJ sama dengan minus 1,0, berarti korelasi negatif sempurna. Dan jika IJ sama dengan 0,0, maka tidak korelasi. Konsep koefisien korelasi menjadi penting untuk diperhatikan karena pertama, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Yang kedua, penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Lalu penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikansi. Dan yang keempat, dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim tersebut sangat jarang terjadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.